Nanti kalau misalnya cinlok kan berabe ya. Masa iya aku cinlok sama pintu masuk, kan gak mungkin banget gitu. Halo, kembali lagi di channel YouTube aku. Yang belum kenal, mari kenalan. Yang udah kenal, jangan lupa say hi. Nah, video kali ini aku bakal berbagi tips sama kalian bagaimana caranya berbicara di depan umum dan mengatasi demam panggung. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, aku mau ingetin untuk teman-teman semuanya agar menonton video ini sampai akhir dan klik tombol likes di bawah ini dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga jika memang menurut kalian video ini itu penting untuk dibagikan. Tips yang pertama itu adalah percaya diri. Kenapa kalian harus percaya diri? Coba dipikirin. Gimana audiens mau percaya sama materi yang kalian bawakan, sedangkan kalian aja nggak percaya sama diri kalian? Ayo, coba dipikirkan. Jika kalian percaya diri, jika kalian pede, maka dengan sendirinya aura-aura positif itu akan memancar dalam diri kalian. Dan audiens pun akan mendapatkan feel-nya gitu. Kita masuk tips yang kedua. Nah, tips yang kedua itu pakaian yang nyaman, baju yang nyaman. Kenapa kita harus menggunakan pakaian yang nyaman? Jika kita menjadi pemateri atau pembicara, maka kita juga bisa lebih leluasa bergerak ke sana ke sini untuk menyapa audiens, untuk berinteraksi dengan audiens. Kalau kita nyaman sama apa yang kita pakai, maka kita juga bisa mencairkan suasana dengan cara berinteraksi dengan audiens. Kita masuk tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga itu relax dan atur napas. Kayak gitu contohnya. Kenapa kalian harus relax dan mengatur nafas? Ketika kita bisa rileks dan mengatur nafas dengan baik, maka itu bisa membuat kita lebih baik saat berbicara. Jadi ketika kita berbicara, kita nggak terbata-bata, kita nggak a i u a o, nggak seperti itu, karena diri kita udah santai, udah rileks, udah tenang. Gitu. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita rileks, juga kita meminimalisir kesalahan yang ada di diri kita. Contohnya, lupa sama materi. Ini adalah hal yang sangat fatal buat pembicara, buat pemateri kalau dia aja lupa sama materinya. Lalu bagaimana cara mengatasi ketika kita lupa materi yang akan kita bawakan? Caranya gampang dan mudah. Kalian cukup skip aja bagian itu, kalian cukup skip lewati bagian tertentu. Lalu move ke bagian berikutnya, lanjutkan ke bagian berikutnya. Jika kita lupa dengan materi, kita harus tetap santai, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Lagian audiens nggak akan tahu, panitia juga nggak akan tahu kalau pada saat itu, pada detik itu, pada menit itu kita lupa materi. Jadinya kita tetap santai, tetap relax, atur nafas, lanjutkan ke bagian berikutnya, lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau kita lupa materi, audiens nggak bakal nyuruh kita turun kali, nggak bakal teriak-teriakin kita sambil lempar-lempar kertas gitu, nggak bakal. Apalagi nyuruh kita turun dari panggung sambil disurakin, turun lupa materi gitu, itu nggak akan terjadi, karena mereka pun nggak tahu kalau kita tuh sedang lupa materi. Kecuali kalau saat kita lupa materi, tiba-tiba kita ngeblank, kita panik, kita ngeblank, kita jadi bingung harus ngapain, materi yang udah terkonsep jadi hilang semuanya, terus kita jadi bingung mau ngomong apa, ngomong a, i, o, e, o, itu sangat fatal banget. Jadi cara untuk mengatasinya, ya kita harus tetap relax dan atur nafas. Oke? Tips yang keempat, nah ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu knowledge, ilmu pengetahuan. Ada baiknya sebelum kalian menjadi materi, sebelum kalian menjadi pembicara, itu usahakan, harus ya, kalian itu ya baca-baca buku dulu. Intinya kita harus menyiapkan pembekalan diri. Jadi kita tuh nggak jadi peribahasa yang
tong kosong nyaring bunyinya gitu. Kita berbicara di depan orang tanpa ada isi, tanpa kita punya bekal apa-apa, itu jangan ya, jangan sampai seperti itu. Aku pun juga sama, ketika aku misalnya diundang buat ngisi acara ini, aku juga sama mempersiapkan semuanya. Biasanya jauh-jauh hari itu panitia udah memberikan tema. Ini temanya kayak gini, jadi harus bahas ini seperti ini. Jadi aku pun jauh-jauh hari ya sudah menyiapkan materi. Nanti tinggal aku cross check lagi, dicek lagi, bener nggak sih misalnya hadisnya tuh kayak gini, artinya seperti ini, agar aku tidak salah menyampaikan, agar aku tidak sok tahu gitu ya. Jadi harus ada pembekalan diri. Tips yang keempat. Nah, yang keempat yaitu hindari. Sampai sekarang juga aku nggak pernah berani berbicara itu tatap mata, kecuali sama suami. Nah, kalau sama suami sih ya pastilah ya tatap mata biar lebih romans. Oke. Saat berbicara di depan umum, ada baiknya kalau kalian yang masih malu-malu kucing itu hindari kontak mata. Buat aja seolah audiens itu nggak ada. Buat seolah kalian itu berbicara sendiri di ruangan. Fokus aja pada satu titik. Apa misalnya yang buat kalian fokus? Kalau aku biasanya ketika lagi berbicara, aku fokus pada satu titik, yaitu bisa pintu masuk. Biasanya kalau pintu masuk aula itu dia lurus dari panggung banget ke panggung lah ya. Jadi ketika kita pembicara masuk itu kita langsung masuk ke red carpet, lurus langsung jalan ke panggung. Nah, jadi pusatkan perhatiannya ya ke pintu masuk sih kalau aku. Karena aku sendiri memang jarang banget sih berbicara tuh langsung ngelihat mata tuh jarang banget, apalagi waktu ngisi acara tuh emang jarang. Takutnya sih bukan apa-apa ya, takutnya ya, nanti kalau misalnya channel kan berabe ya, jadinya aku alihkan ke pintu masuk fokusnya. Masa iya aku cinlok sama pintu masuk, kan gak mungkin banget gitu. Jadi buat kalian yang memang sama seperti aku tuh gak bisa natap mata, malu-malu lah ya, malu-malu kucing, itu kalian bisa fokus ke satu titik. Kalau aku kan biasanya pintu masuk yang lurus sama panggung. Kalau kalian boleh apa aja lah objeknya, yang penting buat kalian nyaman, buat kalian bisa relax kayak gitu. Tips yang keenam itu banyak berlatih. Kalau emang kalian pengen berbicara di depan umum, coba kalian berlatih di depan cermin atau di kamar mandi juga nggak apa-apa ya, ngomong-ngomong sendiri. Atau di kamar juga bisa lebih leluasa ngomong-ngomong sendiri. Tapi kalau lebih dapat feel-nya, coba berbicara di depan cermin. Aku juga dulu sebelum isi acara gitu, aku suka belajar di depan cermin, berlatih di depan cermin, ngomong kayak gitu. Jam terbang juga mempengaruhi profesionalnya kalian kayak gitu. Tapi kalau sebelum ada jam terbang ya ada baiknya memang banyak berlatih sih untuk lebih membiasakan. Nah, kalian juga harus banyak berlatih di depan cermin, di kamar, ya apa aja diomongin gitu, seolah kalian tuh lagi menjadi pembicara. Nanti seiring berjalannya waktu, jam terbang juga mempengaruhi profesionalnya kalian sebagai pembicara tuh seperti apa. Seperti itu. Ini tips yang terakhir. Tapi walaupun ini menjadi tips yang terakhir, tapi selalu aku gunakan pertama kali. Jadi sebelum tampil aku selalu menggunakan tips ini pertama kali, yaitu berdoa. Ya, jadi sebelum aku naik ke atas panggung itu aku udah baca doa ini 3 kali. Rabbi sodri sohri waya sirli amri walul uqdatan min lisani yaqahul qawli. Itu aku baca 3 kali sebelum aku naik panggung. Jadi baca doa itu terus aku minum. Jadi ngerasa tuh tenang, nyaman, relax kayak gitu. Boleh kalian contoh dan boleh kalian coba. Oke, jadi segitu dulu tips dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena semua kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kekurangan datangnya dari banyak hal. Maksud dari aku. Nah, semoga video yang aku berikan, tips yang aku kasih, yang aku sharing sama kalian itu dapat bermanfaat untuk kalian.
Aku cuma pesan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Aktifin juga loncengnya. Kring 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 kring. Bye bye.